Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar istilah the power of sabar, kekuatan dari sabar. Ada orang yang hidupnya tidak sabar, ada ujian sedikit mengeluh, ada masalah sedikit merasa stres. Bahkan solusi yang ditempuhnya solusi yang tidak nalar, tidak masuk akal, bahkan tidak punya dasar-dasar spiritualnya. Orang yang seperti ini hidupnya akan gampang stres. Yakinlah bahwa itu terjadi. Gampang stres, bahkan kadang-kadang depresi. Kalau sudah depresi, dia kemudian akan menarik diri dari pergaulan karena merasa orang di sekitarnya itu sebagai pengganggu hidupnya. Bagaimana sih sebenarnya implementasi kesabaran itu? Ya, kalau menurut pemahaman kita, yang penting kita tidak reaktif, tidak gampang merespon sesuatu yang sekiranya respon yang kita lakukan itu justru menimbulkan kerugian. Ada warga yang dikenal di lingkungannya begitu sabar. Suatu ketika dia lewat di tengah kerumunan anak-anak muda yang sedang bermain kasti. Main kasti itu main bola yang pakai pentungan itu. Dia lewat di tengah-tengah itu, kemudian tiba-tiba kena senter bola. Tuak, gitu, sangat keras. Anak-anak yang sedang bermain itu lari tunggang langgang ketakutan kepada orang tua yang lewat yang kena bola itu. Dia justru memanggil, "Hei, ke sini. Nggak apa-apa, yang salah bukan kamu, yang salah saya. Wong sudah ada orang main kasti kok saya lewat di tengahnya, itu yang salah saya bukan kalian." Satu ketika dekat musola yang dia bina, santrinya malam hari itu ngambil nangka yang sebagian menadah, bagian nada di bawah, dia bagian di atas. Tiba-tiba orang tadi yang sabar tadi keluar dari rumahnya, dia kiai kampung, menggantikan posisi anak-anak yang di bawah, yang bagian nadai itu, yang nampani itu, sementara yang lain lari. Yang atas nggak tahu kalau yang di bawah tuh yang bagian ngambil itu adalah pemilik pohon nangka itu. Selesai, kemudian dibawa masuk. Malam hari semua santrinya segera masuk ke musola dan berlagak tidur supaya tidak dimarahi gitu. Tiba-tiba sang pemilik tadi bilang, "Ayo, ini nangka tadi yang kamu ambil sudah saya pecah, sudah saya belah, silakan makan. Ayo, tidak usah berlagak tidur kalian, ayo makan semua ini." Saudara-saudara sekalian, ini contoh sederhana sekali, dan ini menunjukkan betapa ada orang yang begitu sabar menghadapi segala sesuatu. Dia tidak reaktif dan tidak emosional. Sikap yang seperti inilah yang akan membuat seseorang itu selalu tenang jiwanya. Apalagi kemudian sabar dikaitkan dengan syukur. Di Mesir itu ada orang yang sedang lewat, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adam ini atau Adham ini lewat di sebuah padang pasir yang sepi dan melihat ada satu gubuk. Ternyata setelah dilihatnya, di dalam itu ada orang yang tangan kakinya buntung, matanya buta. Dan dia berdoa, "Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang pandai bersyukur." Ibrahim bin Adham tadi heran.
Bersyukur apa lagi ya? Wong tangan dan kakinya sudah tidak ada, matanya buta, telinganya juga sudah tidak seberapa mendengar. Dia tanya, bersyukur apa lagi kakek? Kan kamu sudah tidak punya apa-apa. Si kakek menjawab, saya bersyukur atas nikmat Allah. Andaikan Allah kirim kepada saya air lautan itu tumpah ke sini, saya akan mati. Andaikan gunung berapi itu meletus, kemudian apinya menjalar ke sini, saya akan terbakar. Andaikan Allah meruntuhkan langit, saya akan tertimpa oleh reruntuhan itu. Saya bersyukur atas semua nikmat Allah itu. Selain sabar, dia bersyukur kepada Allah. Terus sabar apa lagi? Syukur apa lagi nih yang kamu lakukan, hai kakek? Saya bersyukur karena masih punya anak satu yang setiap hari dia nyuapi saya. Kalau waktunya sholat dia mengingatkan saya. Saya bersyukur kepada Allah punya anak yang pengertian. Tapi kemudian di tengah diskusi itu si kakek minta tolong. Saya boleh minta tolong nak? Oh boleh, katanya kepada Ibrahim bin Adam. Minta tolong apa? Tolong anak saya dicarikan ya, sudah 3 hari nggak kembali. Saya khawatir terjadi sesuatu baginya gitu. Kemudian dicarilah, ternyata Ibrahim bin Adam menemukan sebuah jenazah yang itu diperkirakan anaknya orang yang sedang berdoa kepada Allah itu sedang mengalami naas, dan diberitahukannya kepada si kakek bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Singkat kata, orang tadi tetap berdoa kepada Allah, mohon diberikan kesabaran dan pandai bersyukur atas nikmat Allah. Pelajaran besarnya buat kita, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi pribadi yang terisi dengan sifat sabar itu, sehingga kalau kita menghadapi segala macam dalam hidup ini, kita tidak gampang goyah, kita tetap istiqomah, tetap menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah tidak akan menterlantarkan kita sebagai hambanya. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya, karena likulli syai'in biqada'illah, segala sesuatu yang terjadi atas ketetapan Allah, maka kita harus bersabar. Pada sisi lain kita berterima kasih kepada Allah karena yang terjadi ini sudah diukur oleh Allah, tidak akan melebihi kemampuan kita sebagai hambanya. Maka saudara-saudara sekalian, 2 hal itu, sabar dan syukur, harus menjadi warna kehidupan bagi orang-orang yang ingin maju hidupnya, menjadi modal bagi orang-orang yang ingin menatap masa depan penuh keceriaan, dan menjadi modal bagi orang-orang yang kepingin sukses hidup dengan sukses yang gemilang. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sifat ini, walaupun sederhana dan sering sudah kita dengar, tetapi itu tetap penting buat kita. Sabar, syukur, menjadikan pribadi yang sukses luar biasa. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.